وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واستبد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. Alhamdulillah, puja syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Sayyidina wa Maulana Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seluruh amal ibadah kita, kullu amalina imma maqbulah am mardudah. Amal ibadah kita yang kita kerjakan ada yang diterima oleh Allah dan ada juga yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya disebutkan di dalam hadis Nabi yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya, seorang hamba ketika berdoa meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, di dalam doanya dia lalai, tidak khusyuk, tidak menghadirkan hatinya ketika berdoa, Nabi katakan Allah tidak menerima doanya. Innallaha la yaqbalu du'a min qalbin ghafilin lahin aisahin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima doa dari seorang hamba yang hatinya lalai, hatinya tidak konsentrasi ketika berdoa, yang tidak menghadirkan kekhusyuan ketika berdoa. Nabi katakan Allah tidak terima doanya. Namun kita ini telah dipilih oleh Allah Jalla wa'ala sebagai umat terbaik yang pernah Allah Ta'ala wujudkan di dunia ini. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Maka ada beberapa amalan yang kita lakukan pasti diterima Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita tidak khusyuk di dalam amal tersebut, walaupun amalan tersebut kita lakukan tidak dengan sungguh-sungguh, tapi karena kita adalah umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam, Allah berikan keistimewaan khusus karena Nabi Muhammad. Ada 3 amalan yang jika seorang hamba ia lakukan pasti diterima Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita mengamalkannya belum sempurna, walaupun kita mengamalkannya belum hadir khusyuk di dalam amalan tersebut, tapi tetap Allah terima amalan tersebut. Yang pertama, amalan yang pasti diterima Allah Subhanahu wa taala adalah membacakan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan seluruh malaikat senantiasa bersalawat dan mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai segenap orang-orang yang beriman, ucapkanlah salawat dan salam penghormatan kepada Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalan salawat
tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh muhadditsun, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla 'alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra wa rufi'at lahu darajat wa khuttat anhu as-sayyi'at." Nabi bersabda, siapa yang bersalawat kepada Nabi satu kali, maka Allah akan membalas salawat tersebut dengan 10 rahmat. Allah angkat baginya 10 derajat. Allah hapuskan daripadanya 10 kesalahan dan dosa. Seorang sufi yang ada di Mesir bernama Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, qaddasallahu ruhahu wa nawwara dariha. Beliau pernah bermimpi berjumpa dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mimpi tersebut beliau bertanya langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya ingin tanyakan, sabda yang engkau sampaikan, siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, Allah membalas 10 kali kepada orang yang bersalawat kepadamu. Saya ingin tanyakan, apakah ganjaran tersebut Allah berikan kepada orang yang bersalawat kepadamu dalam keadaan khusyuk?" Apa kata Nabi? Ganjaran yang Allah berikan 10 rahmat kepada orang yang sekali bersalawat kepada Nabi Muhammad, itu bagi orang yang bersalawat dalam keadaan tidak khusyuk, dalam keadaan lalai hatinya, tapi dia sudah bersalawat kepadaku, Allah balas 10 rahmat kepadanya. Adapun yang bersalawat kepadaku dalam keadaan khusyuk, maka ganjaran rahmat, ganjaran pahala yang Allah berikan kepadanya tidak ada batasannya, saking banyaknya pahala yang Allah berikan kepada orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad dalam keadaan khusyuk. Oleh sebab itu, ketika seorang hamba bersalawat kepada Nabi, paling minimal, pertama dia dapat rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Yang kedua dia mendapatkan istighfarnya malaikat. Yang ketiga dia dapat berkah doanya seluruh anak Adam yang mukmin. Dan yang ketiga dia dapatkan tasbihnya seluruh hewan yang ada di muka bumi. Ibnu Abbas mengatakan, dinukilkan di dalam kitab Al-Qirtas ala Syariratin Al-Attas, as-salawat min Allah rahmah, salawat dari Allah adalah kasih sayang. Wassalawat minal malaikati istighfar, salawat dari malaikat adalah istighfar. Wassalawat min bani Adam doa wa tadarru', salawat dari anak Adam adalah doa. Wassalawat minal haywani tasbih, dan salawat dari hewan adalah tasbih. Maka kita gunakan hari kita untuk selalu memperbanyak membaca salawat dan salam kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ini amalan yang pasti diterima Allah Subhanahu wa taala tanpa ada keraguan. Para ulama mengatakan, "Adimis sholata 'ala Nabi Muhammadin faqabuluha hatman bighairi taraddudin, a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa sholat ala Nabi Muhammadin." Rutinkanlah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, karena seluruh amalan kita ada kalanya Allah terima dan ada kalanya Allah menolaknya, tidak menerimanya. Terkecuali salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pasti Allah Ta'ala akan menerima amalan tersebut. Amalan yang kedua yang pasti Allah terima adalah istighfar. Allah Subhanahu wa taala yang memanggil kita untuk beristighfar, dan Allah yang menyatakan pasti Allah terima istighfar kalian. Qul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim
la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang mereka melakukan dosa, alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Allah nyatakan yang banyak dosa dari hamba-hambaku. Allah masih memanggil hamba, padahal ayat itu menceritakan para pendosa. Wahai para hamba-hambaku yang banyak dosa, jangan putus asa dari rahmatku, kata Allah. Bertobatlah kepadaku, pasti isim atau siwat muballaghah, pasti Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Innahu huwal ghafurur rahim. Di tauhid ada huwa, ada ghafur. Itu dalam terminologi bahasa Arab namanya tauhid penegasan. Sesungguhnya Dia Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa kalian jika kalian beristighfar kepadanya. Di ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara wa yumdiku bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ayat ini menceritakan Nabi Nuh mengajak kaumnya bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Nanti Allah akan berikan keberkahan. Orang yang rutin istighfar, Allah mudahkan rezekinya, Allah cabut kegundahan di dalam hatinya, dan Allah akan berikan solusi di setiap masalahnya. Man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli dhaikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Nabi katakan, siapa yang rutin membaca istighfar setiap hari, maka Allah akan berikan kelapangan di saat dia sempit. Allah berikan solusi di saat dia punya masalah dan problem, dan Allah akan berikan rezeki kepadanya dari arah yang ia tidak duga-duga. Bahkan Nabi mempraktikkan itu. Nabi katakan, wallahi inni la astaghfirullah fil yawm akthar min 100 marrah wa fil riwayah min 70 marrah. Demi Allah, kata Nabi, saya setiap hari beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari ini saya beristighfar kepada Allah 100 kali, kata Rasulullah SAW. Dalam riwayat yang lain 70 kali. Padahal Nabi tidak memiliki dosa, tidak memiliki kesalahan, tapi Nabi ingin memberikan teladan kepada kita. Jadikanlah kebiasaan kita sehari-hari banyak membaca istighfar dan banyak merasa melakukan dosa dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Ada 3 suara yang paling Allah cintai. 3 suara yang paling Allah cintai. Riwayat ini dinukilkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ayyum Al-Walad. Nabi bersabda, "Thalathatu aswatin yuhibbuha Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ada 3 suara yang paling dicintai oleh Allah. Yang pertama, sautuddin, suara berkokok ayam di waktu sebelum subuh. Sayyidina Ali bin Abi Thalib menyatakan Allah mencintai suara ayam di waktu sebelum subuh ketika berkokok, karena hakikatnya ayam sedang membangunkan kaum muslimin yang tidur untuk bangun melaksanakan sholat subuh. Suara kedua yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sautul ladzi yaqra'ul Qur'ana, suara orang yang sedang membaca Al-Quran. Dan suara ketiga yang paling dicintai oleh Allah, sautul mustaghfirin bin ashab, suara orang yang beristighfar di waktu akhir malam. Wa hum bil ashari yastaghfirun, mereka di waktu penghujung malam senantiasa memohon ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah amalan yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu istighfar. Apalagi kita lakukan di akhir malam, sudah pasti tentu Allah Ta'ala akan menerima amalan tersebut. Amalan yang pasti diterima oleh Allah yang ketiga, memberikan sedekah kepada orang yang susah, orang yang dalam keadaan kesusahan,
orang fakir, orang miskin, sedekah yang kita berikan pasti diterima Allah Subhanahu wa taala. Sifat orang-orang beriman disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Mereka tidak pandang keadaan mereka di saat lapang atau di saat sempit, di saat kaya ataupun di saat susah. Memang karakternya itu suka berbagi, suka menolong, maka dia akan mengeluarkan seluruh usahanya untuk bisa menolong orang yang susah yang dia lihat di depan matanya, walaupun sebatas kemampuannya. Inilah amalan yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Memberikan sedekah kepada orang-orang yang kesusahan, minal fuqara wal masakin. Dan ini menjadi sedekah yang akan melindungi orang yang mengeluarkan sedekah tersebut. Nabi memberikan wasiat kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya Ali, bakiru bis sadaqah fa innal balaa la yatakhattaha. Wahai Ali, ketika tiba waktu pagi, keluarkanlah sedekah, karena sedekah itu akan menjagamu dan tidak akan terkena bala menimpamu di hari tersebut. Di dalam riwayat yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sadaqah tasuddu sab'ina baban min abwabil bala. Sedekah menutup 70 pintu dari pintu-pintu bala dan musibah. Di dalam riwayat yang lainnya disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqah tamna'u mitatasu. Sedekah mencegah orang tersebut dari meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Dan masih banyak kelebihan, keistimewaan daripada sedekah. Di antaranya sedekah dijadikan obat. Di dalam hadis Nabi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, dawau mardakum bisadaqah. Obatilah orang-orang sakit kalian dengan sedekah. Wastaqbilu amwajal bala bid-du'a wat tadarrur. Dan hadapilah musibah dengan doa dan permohonan. Wa hassinu amwalakum bizakah. Dan jagalah harta kalian dengan mengeluarkan zakat. Inilah 3 amalan yang jika seorang hamba lakukan, maka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita lakukan amalan tersebut masih banyak kekurangannya, masih banyak kecacatannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli li wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.